Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saat ini kita akan membuat atau men-setting semua pengaturan untuk penilaian B5 di dashboard rapot SP Program Merdeka yang versi 2023F. Berikut caranya. Pertama, di referensi B5 cek target profilnya, dimensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini semuanya sudah tersetting sesuai dengan dimensi yang ada di dalam sekolah. Misalnya tempat kami ada yang kriterianya bergotong royong pada fase E. Nah, di sini kita munculkan adanya kolaborasi, elemennya elemennya adalah kerjasama pada saat membangun tim dan mengelola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Ini contoh capaian pada fase E untuk semua project yang ada di kami yang sumbernya elemennya ada tadi pada dimensi gotong royong dengan elemen kolaborasi, sub elemennya kerjasama, tergantung kebutuhan masing-masing sekolah untuk penilaiannya. Ini bisa diisi dulu kita menggunakan kriteria yang mana sehingga nanti memudahkan ke langkah berikutnya, misalnya ke mandiri pada fase E. Nah, ini contohnya pemahaman diri dan situasi. Elemen dari mandiri tadi, sub elemennya mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Ini sudah selesai settingan di sini, baru mengarah ke data project. Pertama, di sekolah kami kelas 10 itu ada 3 kali project dalam 1 tahun. Yang kelas 11 ada 2 project. Pertama, tema yang pertama kita masuk ke Bangunlah Jiwa Raga fase E. Ini yang sudah kami buat. Jadi nama projectnya mengangkat semangat bela negara dan cinta tanah air. Ini nama projectnya, bukan tema. Tema project Bangunlah Jiwa Raganya. Deskripsi dari project ini diperoleh dari modul yang sudah dibuat oleh tim pengembang di B5. Dicek profilnya seperti ini. Di dalamnya itu ada 3 capaiannya. Di 3 elemen, sama 3 dimensi, kebenaran global, gotong royong, kreatif. Boleh tidak Bapak Ibu, misalnya yang gotong royong ini ada 2 elemen, boleh tinggal tambahan capaiannya. Tinggal jenisnya yang dicari yang gotong royong. Ini yang nggak ada yang gotong royong. Jadi kita misalnya tambahkan lagi, cari yang kreatif misalnya. Kita tambahkan yang kreatif. Jadi yang mandiri saya tambahkan di sini juga nggak apa-apa. Jadi nanti akan muncul di profilnya. Nah, ini juga malah nambah penilaian. Jadi kami hanya fokuskan 3, maka ini saya contoh aja, nanti kita hapus. Oh, salah. Nanti setiap penambahan dimensi berarti ada penambahan kriteria penilaiannya. Kita di tim B5 sekolah sedang kepala nanti ada 3 kriteria saja. Nanti bisa berbeda-beda sesuai dengan dimensi dan elemennya. Kemudian sub elemen, sehingga capaian masing-masing ini akan terlihat di kesimpulannya ada di dalam deskripsi ini. Masih bisa diperbaiki sebelum pencetakan pada semester 2. Lanjut, setelah ini dimensinya sudah selesai. Kemudian kelompok project, setting juga kelompok projectnya. Jadi tadi tentang Bangunlah Jiwa Raga, di kami ini sistemnya setiap kelas adalah anggotanya. Maka membuat datanya bisa seperti ini, tambahkan project, hanya nama projectnya kelas 10, 10 dan kelas 10-11 misalnya, tingkatnya kasih kelas 10, project yang kelas fase E, koordinatornya silakan dipilih, misalnya ini nama saya, ini sebagai koordinatornya. Untuk B5 dengan nama kelompoknya ini 10
11 dalam kurung, misalnya tadi bangunlah jiwa raganya. Ini tidak harus seperti ini hanya contoh untuk memudahkan bedakan mana yang kelas 10-11 bangunlah jiwa raga, mungkin yang lainnya saya hidup berlanjutan dan sebagainya. Kemudian klik proses. Kita cari tadi untuk yang sudah masuk mau projectnya, tinggal di search di sini 10-11. Nah, tinggal tambahkan data projectnya, tambah project untuk project yang bangunlah jiwa raganya, tinggal diklik tambahkan. Selesai, anggotanya tambahkan kelas. Nah, kemudian tadi saya hanya contoh yang ada kelas 10-11, yang ada kelas 10-10 misalnya kita klik, tidak usah tambahkan satu-satu, kecuali satu kelas ini ada dua bagian tema yang berbeda, silakan diklik satu persatu. Kalau di sekolah kami langsung semua ini adalah satu tema, maka tinggal tambahkan semua. Pilih kelasnya kelas 10, oke. Ulang lagi untuk anggotanya, sudah masuk semua kelas ini, jadi sudah diklik, sudah masuk, kita tambahkan anggota. Kalau ingin ada kesalahan, hapus satu per orang atau hapus semua anggota. Dan kalau sudah jadi seperti ini, maka selesai untuk satu kelompok. Dengan koordinator projectnya saya, fasenya E, data projectnya sudah masuk, kemudian anggotanya juga sudah masuk. Jadi selesai tugasnya admin untuk mengelola kelompok dan pembagian fasilitator.